طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali lanjutkan pembacaan kita kepada kitab Ayyuhal Walad karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ya. Salah seorang ulama yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Kitab yang sungguh luar biasa, fenomenal di hadapan kita saat ini. Insya Allah kita akan beristifadah dengannya sampai khatam. Baik, kita masuk ke nasihat beliau kepada muridnya berikutnya. Beliau menyapa kembali muridnya, ayyuhal walad, dengan sebutan kasih sayang wahai anakku. Kata beliau di sini, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, la takun minal a'mali muflisan. La takun minal a'mali muflisan. Ma makna muflis? Muflis artinya adalah bangkrut. Janganlah engkau menjadi orang yang bangkrut. Minal a'mal, dari amalan-amalan. Ya, semakin banyak menimba ilmu, tetapi ilmunya tidak diamalkan. Masih nyambung dengan pertemuan yang pertama tentunya. Pentingnya amal. Ya, bukan hanya sekedar berilmu. Dan kita pun telah melihat kengerian dari hadis-hadis Nabi, ya, bahwasanya orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab. Naam. Pertama kali. Kata Rasulullah, inna asyaddan nasi azaban. Azab yang paling berat, azab yang paling mengerikan itu adalah azabnya orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya di samping itu. Ya. Alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi 2 kali lipat. Karena dia telah mengetahui. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Kita memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebajikan tapi kita sendiri malah mengingkari kebaikan tersebut. Wa minal ahwali khalian. Ya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kosong. Nah, dari ahwal. Ahwal ini suatu keadaan di mana ilmu itu diterapkan dalam berkehidupan. Di antaranya adalah sikap dan sifat syukur, sikap dan sifat tawadu, dan juga sikap dan sifat terus-menerus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di samping ikhtiar kita. Jangan sampai kita kosong dari keadaan-keadaan seperti ini. Ini adalah keadaan-keadaan seorang hamba yang beriman, ya, seorang hamba yang betul-betul memiliki ilmu. Nah, ya, karena memang ilmu yang bermanfaat itu akan terlihat, ya, dari sisi luarnya dia menjadi seorang yang alim. Siapa itu alim? Allah sudah jelaskan sendiri di surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama ini adalah jama' dari alim. Nah, maka tingkat puncak tertinggi, ya, seorang alim itu adalah yakhshallaha. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, ya. Ketika dia sudah takut, maka dia tentu akan bersemangat dalam beramal. Muncul rasa ihsannya. Nah, berikutnya, wa tayaqqan
annal ilma, dan yakinilah, wa tayaqqan, dan yakinilah, annal ilma al-mujarrada, bahwasannya ilmu doang, ya, ilmu saja, la ya'khudhul yada. Nah, ini Masya Allah ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali penuh dengan makna. Ya. Maksud dari ya'khudhul yada di sini, ya, tidak mengambil tangannya, maksudnya tidaklah menggenggam si pemiliknya kalau hanya sekedar berilmu saja. Nah, tapi ilmu tersebut tidak diamalkan. Tidaklah menggenggam sepenuhnya tangan si pemiliknya. Maksudnya apa? Tidak menyelamatkan pemiliknya kelak nanti di akhirat. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, perhatikan kembali lagi. Ya, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia belajar menelaah kitab-kitab akidah. Nah, dia belajar menelaah kitab-kitab hadis. Tapi satu hadis pun tidak ada yang diterapkan di dalam kehidupannya. Sampai dia menghafalkan 42 hadis Arba'in Nawawi. Sampai dia menghantamkan syarah-syarahnya. Nah, bahkan di samping itu pun dia mengajar. Tapi di sisi lain ada hadis-hadis yang dia sengaja melanggarnya, tidak melakukannya. Begitu. Nah, sekalipun tidak sengaja tatkala diberitahukan, nah, dia merasa tinggi akan dirinya karena gengsi untuk menerima nasihat tersebut. Misaluhu, nah beliau memberikan contoh di sini. Misaluhu, contohnya, ya. Lau kana ala rajulin fi bariyatin. Naam. Asyaratu asyafin hindiyah. Masya Allah. Jikalau ada satu laki-laki, rajul, ya, dia berada di mana? Bariyah. Bariyah bisa kita maknai dengan ghabah, hutan, atau bisa kita maknai di sini dengan bariyah, padang pasir. Ya, di mana si laki-laki ini memiliki asyaratu asyafin, 10 pedang. Asyaf ini bentuk jamak dari saif. Nah, 10 pedang, dan tidak main-main, pedangnya di sini adalah pedang Hindiyah. Ya, untuk informasi tambahan bahwasanya di zaman Arab terdahulu, ya, banyak sekali model pedang yang digunakan dipakai untuk melindungi diri, ya, termasuk di dalamnya untuk berperang. Dan di antara pedang-pedang yang kualitasnya itu bagus adalah pedang-pedang Hindiyah. Nah, si laki-laki ini yang berada di padang pasir, atau bisa kita maknai dengan ghobah tadi, hutan, selain dia memiliki 10 pedang Hindiyah yang kualitasnya sangat luar biasa bagus, nah ternyata di samping itu dia juga memiliki apa? Aslihatin ukhra, memiliki senjata-senjata lain. Nah, aslihah, ya. Wa kana ar-rajulu syuja'an, dan Masya Allah si laki-laki ini pun merupakan seorang pemberani. Wa ahla harbin, wa ahla harbin. Apa makna ahla harbin? Yaitu ahli dalam berperang. Ahli dalam berperang. Senjata sudah punya. Pemahaman, kompetensi, dan keilmuan pun juga dia miliki. Tapi apa poin yang ingin disampaikan oleh muallif Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di sini? Kita lihat, ya. Berikutnya nanti ada di balik lembaran ini. Kita lanjutkan dulu, ya. Fahamala alaihi asadun mahibun. Kemudian ada seekor singa asad, ya, hamala, menyerang, menerkam, ya, alaihi, kepada si rajul ini. Asadnya ini bukan main-main ini. Asadun mahibun. Mahibun ini naat untuk asad,
Ya, kata sifat. Mahib itu artinya apa? Yang buas, yang betul-betul mengerikan lah si singa ini ya. Ma dzannuka? Pertanyaan dari Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, apa pandanganmu? Apa persangkaanmu terhadap kisah ini? Nah, ini permisalan ya terkait orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka poinnya kita lihat di lembar berikutnya atau di sini ada hal tadfa'u. Ini pertanyaan yang nanti coba antum jawab. Hal tadfa'u al-aslihatu. Apakah aslihatu dibaca domah? Fa'il ya ketadfa'u. Naam. Aslihah itu dia bentuk jamak ya, aslihah. Nah, apakah aslihah? Nah, senjata-senjata tersebut tadfa'u bisa melindungi ya, bisa melindunginya nah, syarrahu dari keburukan. Nih keburukan syarrahu dia dibaca fathah, maf'ul bih dari tadfa. Nah, aslihah fa'ilnya minhu dari si asad tadi ya, dari si asad tadi. Nah, dari bahaya singa ya, keburukan singa. Nah, dari si pemilik, dari si punya si pedang ini afwan ya, minhu dari si rajul tadi. Apakah bisa bila isti'maliha wa darbiha, tanpa menggunakan senjata tersebut dan juga memukulkan senjata tersebut kepada musuh ya, dalam konteks ini musuhnya adalah seekor singa. Kira-kira bisa melindungi dirinya tanpa dia menggunakan senjata padahal dia adalah ahli perang, memiliki ilmu tentang hal tersebut ya, memiliki 10 persenjataan ya, pedang diantaranya itu, dan pedang dengan kualitas terbaik pada masanya. Nah, tentu di sini wa minal ma'lum kata beliau, dan tentunya sudah diketahui ya, annaha la tadfa'u illa bitahriki wad darbi. Ya, bahwasannya senjata-senjata tersebut ya tidaklah bisa melindungi si pemiliknya illa kecuali bitahrik, dengan menggunakannya, menggerakkannya, wadorbi dan juga memukulkannya. Ini suatu permisalan yang luar biasa. Maka oleh sebab itu beliau katakan di kotak kecil ini ya, bagus sekali. Al ilmu bila amalin kasayfi bila yadin. Masya Allah. Ilmu tanpa amal seperti pedang tanpa tangan. Pedang tanpa tangan, ya tergeletak saja dia. Tidak ada yang menggerakkan dan tidak ada fungsinya di sana. Begitu. Jadi sesuatu itu akan terhormat ya jikalau dia bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Nah, sebagaimana layaknya seorang manusia, fungsi dan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka sungguh luar biasa miris jikalau ada yang tidak menggunakan ya tubuhnya itu untuk beribadah kepada Sang Penciptanya. Maka sejatinya dia sedang tidak mengangkat derajatnya. Ya. Nah, berarti dia tidak mau terhormat dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dirinya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah di Al-Qur'an ya. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam ini. Ya, terbedakan dari dua makhluk hidup lainnya, tumbuhan dan hewan. Karena manusia tersusun dari 3 unsur yang luar biasa. Akal, ya, ruh, kemudian
jasad fisik jasmani. Nah, sedangkan hewan hanya memiliki ruh dan jasmani saja, akal tidak mereka miliki. Ya, jadi sungguh luar biasa penciptaan sempurna manusia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqna fi ahsani taqwim. Nah, ya, dengan sebaik-baiknya bentuk Allah telah ciptakan. Baik, berikutnya. Nah, fakadza. Nah, begitu pula. Nah, lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Masya Allah. Nah, baru beliau bawakan dengan konteks yang erat hubungannya, bahkan keterkaitannya dengan apa? Penuntut ilmu. Yaitu apa? Kitab. Penuntut ilmu kalau nggak punya kitab atau dia tidak dekat dengan ya buku, nah apakah bisa dikatakan sebagai penuntut ilmu di zaman sekarang? Nah, sulit. Ya, apalagi tidak memiliki pulpen, buku catatan, gitu. Taib. Di sini kita baca, ya. Lau qara'a ar-rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin, jikalau seseorang itu, ya, telah membaca 100.000 masalah ilmiah. Nah, wa 'allamaha wa ta'allumaha, ya. Dan dia pun ya ta'allamaha, ya. 'Allamaha wa ta'allamaha, ta'allama ya ta'allamu, fi'il. Dan dia pun telah mengajarkan 1.000 permasalahan ilmiah tadi, ya 100.000, dan juga ta'allamaha, mempelajarinya. Kemudian apa? Walam ya'mal biha, tapi dia tidak mengamalkan. Ya. Maka apa di sini? La tufiduhu illa bil amal. Maka 100.000 permasalahan ilmiah itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepadanya kecuali bil amal, kecuali dengan mengamalkannya. Ya. Contoh lagi, wa mithaluhu, ya. Lau kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyun yakunu ilajuhu, ya, bisikan jubain. Nah, ini suatu istilah untuk obat, nama obat. Wal kashkab. Nanti kita akan lihat catatan kakinya. Wal kashkab. Nah, di sini jikalau ada seseorang yang dia memiliki, lamnya tamlik di sini ya. Hararah, dia memiliki apa? Suatu keadaan di tubuhnya, yakni hararah, panas, demam. Wa maradun safrawiyun, dan dia pun memiliki penyakit safrawi. Ya. Nah, ini Allah taala alam, mungkin maksudnya adalah safrawi, kuning ya. Nah, penyakit kuning begitu. Yakunu ilajuhu, dan dia pun orang ini tahu obatnya apa untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dia alami ini. Ya, yakunu ilajuhu, ilaj itu artinya obatnya. Nah, dengan apa? Sikan jubain dan kashkab. Begitu. Kita lihat apa yang dimaksud dengan kashkab di sini. Sikan jubain. Taib khalitun min khallin, ya, wa asalin. Nah, ini maksud dari sikan jubain adalah obat campuran dari cuka dan madu. Khallun itu yang di sini ya, gitu. Adalah cuka. Khallun ya, bukan kholun. Kalau khoknya panjang, nah itu nanti artinya paman. Beda ya. Uniknya bahasa Arab, Masya Allah. Asal itu madu. Kemudian kashkab ini apa? Ma'us syair. Ma'us syair ini, ma'u itu artinya air. Ini kan susunan idofah ya. Syair ini artinya gandum. Berarti air gandum. Kashkab itu air gandum. Baik. Barakallahu fiik. Maka di sini kita akan lihat di sini dulu.
Al-ilmu la yanfa'u bila amalin. Ilmu itu tidak akan bermanfaat tanpa amal. Ya. Kemudian al-ilmul katsiru bila amalin laisa ahlan li rahmatillahi ta'ala. Ya. Nah, ilmu yang banyak tanpa amal ya, tidak menjadikan dia berhak ya, tidak menjadikan dia orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat Allah ini datang kepada orang-orang yang senantiasa beramal, ya. Tentu beramal dengan ilmunya, kemudian dilandasi dengan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Karena memang syarat diterimanya amalan kan ada dua, kata para ulama. Ya, yang pertama ikhlas dan yang kedua tentu sesuai dan cocok, ya, dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Fala yahsulu al-bur'u bila bisti'maliha. Nah, itu kesimpulannya tadi. Ya, maka tentu dia tidak akan mendapatkan kesembuhan kecuali apa? Bisti'maliha dengan menggunakan obat-obat yang telah dia ketahui tadi. Nah, di sini ada syair bahasa Persia nih. Ini bahasanya bahasa Persia. Nah, ya. Karmaidu Hazar ya, Ridli Bay Mayi. Nah, Tama Nakhuri Nabashadat Sayyidayi. Taib, kita langsung lihat saja catatan kakinya ya. Nah, maknanya, maknanya di sini ingkilta alfairitlin. Nah, makna dari syair tadi ya, syairnya berbahasa Persia. Ingkilta alfairitlin khamran. Jika engkau memiliki atau menakarlah ya 2000 ritel khamr. Naam, la takunu sukran, ini ya suatu perumpamaan, ya, perumpamaan bukan maksudnya kita harus melakukan hal ini, enggak ya, tapi ini perumpamaan ya, terkait efek khamr kepada tubuh ya, begitu. Ya kalau menakar dan menimbang kan nggak boleh ya, haram juga. Nah, maksudnya di sini beliau ingin memberikan permisalan dari analogi-analogi yang sebelumnya telah beliau sampaikan. Ya, nah, la takunu sukran wa majnunan ma lam tashrabaha. Tentunya dengan menakarnya saja tidak akan membuat kita apa? Mabuk dan gila selama kita tidak meminumnya. Begitu maksudnya ya. Sukran ya. La takunu sukrana wa majnuna ma lam tashrabah. Selama engkau tidak meminumnya. Baik. Berikutnya. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah. Naam. Walaupun ya, walau qara'tal ilma, engkau telah membaca ilmu mi'ata sanah, 100 tahun, Masya Allah. Wa jama'ata alfa kitab, dan engkau pun telah mengumpulkan, menghimpun 1000 kitab. La takunu musta'idan. Ya, tentunya engkau tidaklah langsung menjadi orang yang bersiap li rahmatillah untuk mendapatkan rahmat Allah. Sungguh mudah sekali kalau begitu, hanya mengumpulkan kitab ya, terus dibaca seadanya tapi dia tidak mengamalkan begitu. Terus dapat rahmat Allah. Nah, ya, tidak seperti ini. Nah, ini ya pemikiran-pemikiran yang murjiah seperti ini ya. Oh, mengetahui saja, terus beriman meyakini di dalam hati. Kemudian nggak apa-apa kalau nggak beramal ya. Karena murjiah itu apa? Ya, dia takhirul amal anil iman. Mengakhirkan amalan dari keimanan. Padahal ahli sunnah wal jamaah ini menetapkan.
Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan apa? Maksiat. Dan iman itu mencakup tiga. Ya, qaulun bil lisan, berkata di lisan, i'tiqad gitu. Dan tentunya apa yang diyakini dalam hati itu sejatinya apa? Harus nampak dan akan nampak nanti di luarnya, di zahirnya. Ya. Makanya apa? Amalun bil jawarih. Poin ketiganya, nah, aktivitas beramal dengan apa? Anggota badan. Inilah iman. Nah, iman sesungguhnya itu bukan hanya ada di hati, tapi terlihat nampak bersinar di dalam kehidupannya melalui apa? Aktivitas-aktivitasnya. Makanya seringkali kata iman di dalam Al-Quran disandingkan dengan amal soleh. Ya. Contoh kita lagi puasa di bulan yang penuh berkah ini, ya kita lihat surah Al-Baqarah itu, ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menyeru orang-orang yang beriman, iman diawali, kemudian apa? Prakteknya langsung berikutnya, itulah amal soleh. Ya, kutiba alaikumusiyam, siam, puasa ini kan apa? Amalan. Begitu. Begitu juga ketika di surah Al-Ba, Al-Baqarah. Ya, di ayat 2 itu, nah, Dzalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Ya, itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa ini orang-orang yang bertakwa? Jadi di sini takwa itu adalah akumulasi dari apa? Dari amal soleh yang merupakan tatbik. Nah, implementasi di dalam syariat Islam yang nanti fungsinya iman, ya, yang nanti fungsinya memberikan sinar di dalam hati kita. Begitu, dan itulah yang disebut dengan cahaya iman. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ya, mereka adalah orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian apa? Ya wa yuqimunas shalah. Yuqimunas shalah yakni iqamatus shalah, ini adalah amal saleh. Amal saja itu dikatakan aktivitas. Tapi kalau sudah disandingkan dengan kata sifat saleh, berarti aktivitas tersebut telah disupport dengan yang namanya iman. Sehingga terakumulasikan jikalau dia ikhlas menjadi apa? Ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan yang nanti berlipat ganda menjadi 10 kebaikan dan terus berlipat. Ini luar biasanya. Ya. Maka di sini beliau katakan apa? Illa bil amal, kecuali dengan beramal. Nah, beliau nukilkan ayat Al-Quran kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang manusia tidaklah memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya. Nah, ini penjelasannya bagus di sini. Nah, kita lanjutkan dulu. Ayuhal walad, wahai anakku, ya. Faman qala, maka siapa yang mengatakan, siapa saja yang mengatakan, Ina hadhil ayatu mansukhah biqaulihi alaihi salam. Nah, begitu. Sesungguhnya ayat ini dimansuh dengan perkataan Rasulullah SAW. Ila mata banu Adam man qata'a amaluhu illa min thalathin al-hadis. Beliau katakan fal mansukhu huwa hadzal qail, kata beliau. Kata Al-Imam Al-Ghazali. Jadi katanya ayat yang tadi itu telah termansuhkan, ya, dengan hadis bahwasanya amal yang sampai kepada Allah begitu adalah tiga ini, yaitu apa? Ada tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Nah, padahal tidak. Yang sampai kepada Allah bukan hanya tiga ini saja. Nah, jadi siapa yang berpegang hanya dengan hadis ini? Orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah hanya berpegang pada hadis ini, yakni hanya ada tiga amalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah jariyah, ya, sifatnya harta,
Kemudian doa anak yang soleh jika dia memiliki keturunan-keturunan yang memang soleh dan soleha, gitu. Nah, dan ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah yang berpegang dengan hadis ini, ya, menepikan ayat tadi. Nah, kemudian apa? Al-Imam Al-Ghazali membawakan ayat-ayat yang semakna dengan ayat yang tadi. Ya, kita lihat. Walain, ya, maka beliau katakan di situ yang mansukh itu sebetulnya adalah orang yang mengatakan ini tadi. Taib. Walain kanat mansukhatan, ya, jikalau ayat tersebut terhapus hukumnya. Jikalau iya betul ayat tersebut terhapus hukumnya, ayat 39 surah An-Najm tadi. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Famatakul, maka apa komentarmu pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan di surah Al-Kahfi ayat 110, ya. Maka siapa saja yang mengharap, ya, pertemuan kepada Rabb-nya, falyamal amalan salihan, kata saleh. Kalau amal telah disandingkan dengan kata saleh, maka aktivitasnya bukan hanya sekedar aktivitas belaka, tapi aktivitas yang memang sudah disupport, didorong dengan iman, ya. Maka hendaklah dia beramal saleh. Kemudian berikutnya, jazaa'an bima kanu ya'malun di surah As-Sajdah ayat 17. Ya, balasan terhadap apa yang dahulu mereka pernah kerjakan. Ya, jadi segala hal yang dilakukan di atas dunia ini akan Allah balas. Ya, akan Allah balas. Karena memang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati sebagai respon terbesar ini, ya, akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya nanti di akhirat. Berikutnya jazaan bima kanu yaksibun, balasan terhadap apa yang dahulu mereka telah usahakan yaksibun di surah At-Taubah ayat 82. Kemudian firman Allah di surah Al-Kahfi lagi ayat 107 kali ini, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Masya Allah. Ya, ini orang-orang yang beramal saleh. Orang-orang yang beramal saleh. Maka bagi mereka adalah surga Firdaus. Kemudian illa man taba wa amana wa amila salihah. Ya, kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan juga beramal saleh. Masya Allah. Dan ini ayat-ayat yang sungguh luar biasa. Jadi intinya kalau kita ingin selamat di akhirat, maka kita harus beramal. Ya, beramal sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa? Dengan ilmu yang kita pelajari. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu ikuti terhadap apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Belajar. Walaupun Allah Subhanahu wa taala katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, tapi ketahuilah semuanya akan dimintai pertanggungjawaban melalui ayat yang tadi kita baca. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, ya. Kemudian di hadis, ya, wa ma taqulu fi hadzal hadis, dan apa komentarmu terhadap hadis ini? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Nah, ini kita baca di kotak kecilnya dulu. Al-a'malu at-taklifiyah. Ya. Amalan-amalan taklifiyah, pembebanan dalam syariat. Naam. Ini dalil ala wujubil ilmi bil amal. Dalil atas wajibnya ilmu itu dengan apa? Beramal. Nah. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Ada amalan-amalan lain yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya apa? Syahadat. Ya, merealisasikan kalimat tauhid dari syahadat yang diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian apa? Melaksanakan sholat.
Apakah masuk dalam hadis yang tadi, ya, hadis yang sebelumnya yang mana orang Mu'tazilah berpegang dengan hadis tersebut, idza mata banu Adam in qata amaluhu. Nah, tidak disebutkan di situ, tapi disebutkan di hadis yang lain ini. Ya, jadi amalan tidak hanya 3 itu saja. Amalan-amalan itu banyak yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, ya, dan juga berhaji ke Baitullah, ya. Nah, di sini beliau langsung konsepsikan iman itu apa. Ini Masya Allah. Ya, langsung menafikan secara jelas bahwasanya Imam Al-Ghazali bukanlah murji'ah, bukan pula khawarij, bukan pula bukan pula mu'tazilah. Banyak di berbagai kitab tulisan beliau. Beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Ghazali. Al-iman kata beliau qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, tasdikun bil janan. Ya, janan itu maksudnya adalah hati, bil jinan. Naam, hati. Membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan juga mengamalkan, ya, dengan anggota badan, arkan yakni jawarih. Begitu. Kalau kita nanti bertanya apa dalilnya, dalilul a'mali aksaru. Naam. Dalil amalan penyebab masuknya seorang hamba ke dalam surga itu aksaru, sangatlah banyak, ya, min an yuhsa, ya. Nah, ya, dihitung. Nah, wa in kana al-'abdu yablughul jannata. Nah, jikalau ada seorang hamba yang sampai masuk ke dalam surga subhanahu wa ta'ala bifadlillahi wa karamihi, dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, walakin, akan tetapi, ya, ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Ya, tentunya ini setelah dia bersiap melakukan ketaatan kepada Allah wa ibadatih, dan juga beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya. Li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah ini sungguh dekat dari orang-orang yang senantiasa berbuat baik, disebut dengan apa? Muhsinin. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan pembahasan pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali di hari Ahad. Ya, pembahasan yang luar biasa. Ar-raddu, bantahan, ala syubhati anal imana bila amalin kafin bidukhulil jannah. Bantahan kepada syubhat, ya, bahwasanya iman tanpa amal ini cukup untuk menghantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Nah, kita akan lihat nanti pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Kita memohon ampun kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memanjangkan umur kita, ya, di dalam ketaatan, ya, kepadanya, dan terus mengistiqomahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, ya, sekaligus mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga kelak kita dikumpulkan oleh orang-orang terbaik, yakni Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulumina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.